keterbukaan dan koneksi dengan anak. Tapi itu nggak menjadikan aku teman mereka. Aku tetap orang tua. Kita mau belajar untuk menjadi parent yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang pertama adalah memaafkan diri sendiri. Closure. Bahwa anak tuh dapat, oh ya, orang tuaku bikin salah, and bikin salah nggak apa-apa. It's part of human journey. Dan yang kedua, orang tuaku closure. Repair the relationship dengan minta maaf. Kamu lagi dengerin Ngobrol Parenting by Learning Time. Halo parents dan juga calon parents, selamat datang di Ngobrol Parenting by Learning Time ID, tempat yang aman buat teman-teman parents dan juga calon parents untuk ngobrolin topik-topik parenting, untuk bertanya, untuk curhat, dan langsung kita diskusi sama ahli. Bersama aku, Echa, meskipun aku punya sertifikat Montessori Education, but that doesn't make me a better parent than you. Hari ini, kita akan ngebahas tentang suatu hal yang aku penasaran, yaitu tentang attachment style, tentang bonding sama anak, dan gimana kita sebagai orang tua itu tuh perannya di mana sih dalam membangun karakter anak melalui koneksi yang kita hadirkan bersama anak. Hari ini bakal ngobrol sama Mbak Reti Oktania, seorang psikolog anak dan keluarga. Mbak Reti juga, kalau aku kenalnya dari buku Little Wisdom. Halo, salam kenal semuanya. Hai Mas Echa. Halo Mbak Reti. Mbak, aku penasaran sama pendekatan di Little Wisdom. Yes. Kan itu seperti blur banget ya Mbak, antara orang tua dan juga anak dan teman gitu. Itu tuh memang Mbak Reti di rumah itu menghadirkan diri Mbak Reti sebagai teman atau gimana sih Mbak porsiannya? Oke, menarik banget. Pertama-tama thank you banget udah sempetin baca buku Little Wisdom. Jadi Little Wisdom ini buku yang aku tulis saat anak aku usia 5 tahun. Sekarang anaknya sudah 13 by the way. Jadi itu tuh cerita kumpulan cerita, diskusi, komunikasi aku, interaksi aku sehari-hari sama dia. Kenapa dinamain Little Wisdom? Because I learned the wisdom from them. Gitu. From little person. Iya bener gitu, yang oh wow ternyata mereka memandang dunia tuh seperti ini ya. Dan itu membuat aku memahami mereka dengan lebih baik gitu. Jadi inti dari buku Little Wisdom adalah membuka interaksi dengan anak. Jadi bukan cuma satu arah. I want you to be like this, so you have to comply. Nggak kayak gitu ya. Jadi di buku Little Wisdom, contohnya aja salah satu case-nya, oh anak aku menangis gitu ya, lagi meltdown. Daripada aku menerka-nerka, dia kalau ditenangin mau dengan cara apa ya? Apakah aku taruh di kamar? Apakah aku peluk? Apakah aku apa? Sebenarnya mendingan aku tanya. Begitu dia tenang, aku tanya, next time kalau kamu nanti merasa nggak nyaman dan kamu nangis lagi, apa yang bisa aku bantu? Gitu. Aku mau mama begini gitu. Jadi aku bisa memahami mereka dengan lebih baik. Jadi di buku The Little Wisdom ini aku mempromosikan promoting keterbukaan dan koneksi dengan anak. Tapi itu nggak menjadikan aku teman mereka. Oke. Aku tetap orang tua gitu. Dan sebagai orang tua, kalau kita ngomongnya parenting gitu ya, parenting style, yang dibutuhkan kan memang dua. Kita ada keterbukaan, penerimaan. Yang kedua adalah limit atau batasan. Oke. Jadi itu yang membedakan orang tua dan teman. Saat teman, you can be as open as you want with friends. But with parents, you can be as open as you want. But parents will give you such limits supaya kamu paham aturan, supaya kamu selamat dan aman gitu. Itu yang membuat aku tetap menjadi orang tua, tetapi orang tua yang menerima keterbukaan, menerima pendapat anak, point of view anak. Menarik nih, karena tadi dibahas soal limits gitu. Aku sebagai Montessorian gitu ya Mbak, sangat amazed sama konsep freedom within limits. Yes. yang diusung gitu ya sama Maria Montessori, di mana memang boleh bebas tapi ada batasannya gitu. Itu aku kena banget waktu baca, kayak oh ada ya kayak gini. Karena pada saat itu aku cuma tahu anak itu harus nurut atau anak itu akan sebebas-bebasnya gitu. Cuma tahu dua polar itu doang gitu ya Mbak. Tapi ternyata oh ada ya gradasinya antara dua hal tersebut gitu. Dan itu juga yang aku dapatkan waktu baca dari tulisan juga Mbak. Kayak oh diskusinya bisa kayak gini ya gitu. Ceritanya bisa dari sudut pandang yang seperti ini ya Mbak Reti. Tapi itu tuh sebenarnya kalau aku lihat gitu ya Mbak, sedikit berbeda. Mungkin bukan sedikit ya, kontras lah sama apa yang aku sering berinteraksi sama netizen di kolom komentar gitu ya Mbak, tentang
Bahkan ada satu yang aku inget banget, dia bilang kayak gini, anak sekarang itu tuh udah nggak punya takut gitu. Karena orang tuanya tuh selalu afirmatif misalnya, nggak pernah marah, nggak pernah yang ada sosok yang takut sama orang tua gitu ya Mbak. Dan itu kan aku lihat, meskipun aku punya belief yang berbeda, tapi aku nggak pernah bisa jelasin kenapa gitu kan ya Mbak. Harapannya hari ini aku pengen coba lebih dalam ngebahas itu. Yang aku tuh jadi pengen coba ulik dari sudut pandang dari Mbak Reti sendiri. Di Little Wisdom kan mewujudkan yang tadi, meskipun bisa terbuka bersama teman, tapi tetap punya batasan. Jadi Mbak Reti tuh belief nggak atau setuju nggak sama opini netizen tadi gitu yang bilang orang tua tuh harus ditakutin sama anak. Kalau anak nggak ada takutnya gitu, nanti dia ya udah nggak punya batasan gitu. Emang itukah cara membuat batasan Mbak? Atau kayak gimana sih batasan yang dimaksud? Oke, kembali pada dasarnya batasan dibuat sama orang tua, di-endorse kepada anak itu untuk membuat anak survive dengan lebih baik, dengan aman dan selamat. Jadi it's necessary untuk membuat batasan. Sehingga walaupun anak bisa cerita apa saja sama kita, point of view kita saat mendengar cerita anak itu bukan mengiyakan. Oke. Bukan kamu tuh dibolehin selalu seperti itu, tidak. Tapi kamu boleh punya pendapat tersebut. Tapi apakah itu boleh dikerjakan? Let's see resikonya. Gitu ya kan. Karena misalnya contohnya anak minta berhenti les. Aku udah lama nih les pianonya, sekarang aku mau berhenti gitu ya. Aku sudah mau berganti alat musik yang baru, real case by the way. Terus udah gitu aku mau berhenti. Kalau kamu mau berhenti, apakah karena kamu tidak suka instrumen pianonya, apakah kamu tidak suka lesnya, sehingga kamu mau main piano sendiri di rumah gitu kan? Aku mau berganti instrumennya. Oke, kalau mau berganti instrumennya, menurutmu instrumen apa yang pengen kamu explore selanjutnya? Aku pengen biola, aku pengen les biola. Oke, boleh. Tetapi kalau kamu mau mendaftar les biola, aku pengen kamu bertahan selama 3 bulan untuk kamu belajar biola dengan basic yang cukup. Aku dengar dia mau berhenti, I gather more information. Kenapa? Apa yang bikin kamu gak suka sama lesnya? Aku mau explore instrumen baru. Oke, instrumen apa? That's the openness gitu. Itu keterbukaannya. Tapi terus aku kasih limit. Kalau kamu mau coba, boleh, tetapi harus 3 bulan itu. Jadi menurut aku bukan hanya serta-merta kamu berhenti, oh ya sudah berhenti aja. Oke. Gitu. Sehingga kalau dibilang apakah harus mengiyakan anak, tidak selalu harus mengiyakan. Ada limit, tetapi ada diskusi di dalamnya. Dan limit tersebut didiskusikan untuk anak-anak yang sudah punya kemampuan diskusi yang baik gitu ya. Kita bisa diskusi, oke, aku mau pergi sama temen. Boleh, jam 8 pulang. Karena kalau jam 8 kamu pulang, bisa cukup waktu untuk siap-siap, tidur jam 9, kamu waktu tidurnya tetap cukup. Untuk perkembanganmu, tubuhmu gitu ya, supaya kamu tetap sehat. Tapi teman-teman aku mau dibolehin sama mama papanya sampai jam 10. Oke, menurut kamu jam berapa yang kamu bisa? Jam 9, tapi jam 8 atau jam 9 you have to share lock with me. Misalnya kayak gitu ya. Jadi batasan itu didiskusikan dengan anak dan proporsinya age appropriate lah gitu ya, yang didiskusikan. Jadi kalau aku bilang apakah orang tua ini harus selalu mengiyakan anak, tidak ada takutnya anaknya gitu ya, kembali lagi enggak di situ. Kita tetap harus memberikan batasan sehat gitu, dan batasan itu disampaikan why-nya gitu. Menarik nih Mbak, karena menurutku kan kembali lagi ya, bagi aku yang namanya parenting itu adalah sebuah skill, sebuah keterampilan. Yes. Dan kalau kita lagi berbicara soal tumbuh kembang anak atau mungkin parenting gitu ya, akhirnya benar salahnya kan akan tergantung sudut pandang gitu ya Mbak. Bagaimana kita melihatnya, kadang yang udah bener banget pun juga pasti bisa kelihatan salah gitu kan. Tapi itu sebenarnya benar nggak sih Mbak, kalau tadi kalau kayak aku sama Mbak Reti kan sama-sama, kalau aku believe-nya kita harus create that freedom within limits gitu kan. Ya anak dibebaskan eksplorasi, tapi kita berikan batasan-batasan yang age appropriate gitu. Tadi mirip juga seperti yang bilang soal openness dan juga limitation. Itu sebenarnya adalah sebuah rumus kah? Atau sebenarnya itu adalah sebuah SOP kah? Atau itu tuh ranahnya di mana sih Mbak bahasan itu? Openness dan limit itu adalah 2 fundamental utama dalam parenting style. Jadi kalau kita pernah dengar ada yang parenting style itu ada 4 jenis. Demokratis, ada yang otoritatif, authoritarian gitu ya, jadi otoriter. Lalu ada yang permisif, memanjakan, ada yang neglect. Ada 4. Itu pola asuh utama tuh biasanya arketipnya ada 4 ini. 4 ini itu unsur utamanya, fundamental utamanya cuma openness dan limit. Jadi kalau tadi apakah itu rumus dari kita lihat dari sudut pandang teorinya, ya. Kalau
orang tua yang demokratis, openness tinggi, limit tinggi. Saya membebaskan kamu mengeksplor, ya, tetapi ada setiap explore yang kamu lakukan, saya akan kasih tahu foundation-nya nih. Ini adalah limit yang ada. Sehingga anak tahu apa yang bisa dia prediksi. Kalau saya di luar limit ini, akan ada konsekuensi yang saya terima. Konsekuensi natural atau konsekuensi logis dari itu. Itu kalau demokratis. Otoriter. Orang tua otoriter, openness-nya rendah, limitnya tinggi. Semua aturan doang. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Orang tua yang memanjakan, openness tinggi, limitnya rendah. Boleh, kamu mau ngapain aja boleh. Kita tutup mata. Nggak ada aturan. Sedangkan neglect, rendah dua-duanya. Nggak ada openness juga, diatur juga enggak. Dibiarkan aja. Diabaikan. Ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya dari secara teoritisnya, itu memang adalah dua fundamental utama pembentuk parenting style. Oke, tapi memang sebenarnya ya Mbak, mungkin kan Mbak Reti udah jauh lebih pengalaman sebagai orang tua, ya, menurutku dibanding aku, gitu ya. Aku bisa sih melihat perbedaan yang memang terjadi di anak aku, tapi kan menurut aku time seriesnya masih kecil, gitu ya Mbak, baru 4 tahun gitu, masih bisa berubah dan segala macam. Tapi asumsiku gitu ya, berarti kan Mbak Reti adalah seorang orang tua yang demokratis, demokratik. Masih berusaha. Oke, bahkan itu struggle ya teman-teman, itu sebuah proses lifelong learning, right? Betul, lifelong learning. Betul. Tapi gimana sih Mbak dinamikanya, dampak apa sih yang sebenarnya Mbak Reti juga mungkin bisa lihat di tumbuh kembang anak yang Mbak Reti sendiri, atau mungkin di banyak orang-orang yang konsultasi sama Mbak Reti? Kalau aku bener banget, I aim for democratic parenting, di mana aku memberikan ruang keterbukaan, tapi juga konsisten dalam memberi limit, tapi dengan welas asih. Jadi limitnya diberikan dengan welas asih, bukan dengan galak. Kalau nggak necessary galak, ya nggak perlu galak gitu ya. Tetapi saklek. Kalau jam 8 kita sudah harus mulai belajar, seperti yang tadi kita diskusikan, jam 7:45 aku udah bilang, 15 menit lagi kita sudah bersiap belajar, oke? Jam 8:05 aku bilang, oke, mulai dimatikan ya, gitu. Kalau misalnya belum dimatikan, sudah sampai jam 8, aku akan tanya, oke, aku lihat kamu masih bermain dengan gadgetmu, kamu mau matikan sendiri atau aku yang mati? So, mematikan gadget is not an option, gitu. Tetap itu limit, tetap harus dimatikan. Masalahnya, mau kamu atau aku yang mati? Gitu. Tapi aku tidak marah-marah, berusaha untuk tidak, tergantung kondisimu gitu ya, tapi I aim for gitu ya, berharapnya ke arah sana. Tapi aku juga tahu bahwa sebagai psikolog, aku melihat akhirnya teori ini itu adalah kondisi ideal, right? Tetapi saat kita sebagai orang tua, kita itu berhadapan bukan dengan ideal, tapi dengan hal yang realistis. Realistis nggak nih untuk saya sekarang, punya kapasitas nggak nih saya sekarang untuk welas asih selalu gitu. Kadang-kadang kita non-negotiable, nggak bisa. Energi saya nggak punya energi, saya nggak punya emotional capacity untuk melakukan itu gitu ya. Sehingga kadang-kadang meledak. Well, that makes us human. Jadi yang pertama, begitu kita mau belajar untuk menjadi parent yang lebih baik lagi, yang pertama adalah memaafkan diri sendiri. We will always make mistakes, and that's willingness to know that I'm not a perfect parent gitu ya. Dan it doesn't make me a failure anyway gitu. Ya aku coba lagi aja. Itu kuncinya Mbak. Iya, the fact that aku masih mikirin tadi kenapa aku marah ya sama anak, kenapa kayak bunuh nyamuk pakai bom atom gitu, padahal dia kayak cuman ngeberantakin mainan, tapi aku pakai ngambek gitu. Try again tomorrow. Mungkin aku bisa tarik nafas dulu kali ya, gitu. Besok mungkin aku bisa nyeruput es kopi dulu kali ya, sebelum aku bereaksi spontan ke dia gitu. Dia baru 2 tahun, apa sih yang dia bisa juga kan, mungkin masih di tahapnya memang messy play gitu. Jadi making mistakes. Yang pertama adalah maafin diri sendiri kalau emang belum seperti apa yang ideal. Dan itu juga bukan menjadi target kita sih, kita kan nggak bisa jadi yang ideal gitu ya, jadi yang realistis. Itu yang pertama. Yang kedua, untungnya sekarang diuntungkan dengan resource belajar tuh banyak banget. Jadi lifelong learning, nggak berhenti belajar, mencari tahu, setidaknya what's age appropriate tuh. Jadi kita tahu, oh anak saya bermasalah ini, ya wajar deh. Kayaknya anak umur 7 tahun kok kayaknya lagi ngarang bebas banget gitu. Oh ya emang dia lagi imajinasinya lagi berkembang banget gitu. Jadi ini cukup wajar untuk anak seusianya. Punya pemahaman itu bisa membuat kita lebih berempati sama anak gitu. Jadi setidaknya sih itu ya yang paling tidak sering aku ke klien ataupun ke diriku sendiri, maafin dan berhenti belajar ya nggak apa-apa. Coba lagi, cari tahu lagi apa yang bisa kita lakukan gitu.
Itu perlu digarisbawahi ya teman-teman. Reti, seorang psikolog anak dan keluarga, juga masih berusaha menjadi democratic parents. Dan pasti ada, kalau aku nyebutnya tuh lagi ada downtime-nya. Kalau di aku gitu ya Mbak, kalau rasanya nggak punya kapasitas deh gue kayaknya. Kayak gue nggak bisa deh untuk ngomong baik, untuk iya kamu kenapa, untuk mengeksplor, kayaknya nggak ada deh. Itu berarti Mbak Reti juga ada momen meledak-ledaknya juga. Benar, which itu walaupun dicoba untuk diminimalisir, tapi ada. Ada juga cara yang akhirnya aku temukan. Kan kita akhirnya refleksi gitu ya. Oke, kemarin tuh kayaknya saat aku harus ngerjain segala hal bersamaan dengan waktu singkat, gampang banget ke trigger begitu ngeliat anak berulah. Oke, next time mungkin gue pilih-pilih kali ya apa yang gue harus kerjain. Kalau emang gak sempet masak, ya mungkin take away aja. Sehingga beban masak tidak menjadi beban tambahan saat aku harus mengurus anakku di rumah gitu. Atau oh iya ya, siapa support system yang bisa aku akses ya, sehingga aku bisa minta bantuan pasangan kah, asisten kah, orang tua kah, sehingga saat aku kewalahan dengan beban tugasku, anaknya bisa dipegang sama yang mungkin lagi lebih punya kapasitas gitu. Jadi kadang-kadang bentuk overwhelm-nya kita nggak lagi selalu meledak gitu, tapi kita bisa channel cara-cara lain. Dan itu belajar terus ya, teman-teman. Iya. Kadang-kadang udah pinter, udah mengetahui, memahami nih anak 4 tahun seperti apa. Begitu anak 5 tahun beda lagi challenge-nya. Kita mulai dari nol lagi. Iya kan? Mbak, aku tapi jadi penasaran banget untuk tanya lebih jauh. Karena, tunggu, sebelum lanjut dengerin podcastnya, aku mau kasih info penting. Learning Time First Steps Play Program adalah investasi terbaik dalam perkembangan 1000 hari pertama anak untuk memaksimalkan perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak. Di mana developmental window paling pesat terjadi pada periode emas ini. Anak aku akan memasuki usia 5 tahun di tahun ini. Berarti kan adalah usia yang ada di Little Wisdom. Ya Mbak ya. Aku tuh jadi pengen explore lebih jauh soal gimana membuat bonding tersebut kali ya Mbak. Karena aku adalah anak yang, karena ini sempat dibahas soal kalau lagi ada masalah, besok kita akan perbaiki dan segala macam. Sebagai sudut pandang orang tua, aku memahami itu, tapi juga masih dengan warisan di mana we bond over food, bukan over conversation. Gitu. Jadi kalau dulu gitu ya, ada masalah di rumah atau apa segala macam, kadang nggak ada bahasan selesai, tapi ada makanan yang aku suka di meja gitu, tiba-tiba gitu diajak makan, as if nothing happens gitu. Ya udah, kita udah accept itu bahwa ternyata nggak harusnya kayak gitu gitu kan. Tapi jadinya kan susah ya Mbak, aku untuk mewujudkan harusnya idealnya tuh bonding sama anak kan. Ya, aku maunya diobrolin, apa dan segala macam. Sedangkan anak aku sekarang ya masih kadang mau, kadang enggak gitu. Itu kan jadinya juga akhirnya konsistensi di akunya kan juga gimana nih gitu kan. Hari ini nggak mau lagi, besok dia mau nggak ya? Tapi giliran besok, aduh udah nggak ada kapasitasnya lagi. Gimana ya gitu. Itu gimana ya Mbak melatihnya? Karena kan I know itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kita jadi bisa, anaknya juga jadi bisa, tapi kan itu harus dilatih. Ada anak tangganya kan Mbak. Yes. Gimana sih Mbak untuk mewujudkan si that bonding? Bonding gitu ya. Jadi yang pertama itu kita yang perlu supaya bondingnya tercipta, yang pasti itu kan anak tahu kalau kita ini safe haven buat dia. Ya kan? Kita ini pelabuhan yang aman. Kalaupun saya bikin salah, kalaupun saya susah, saya sedih, I can talk to my dad, I can talk to my mom because it's safe for me gitu ya. Jadi foundation utamanya adalah kita akan ngebahas yang namanya attachment. Mungkin kalau usianya, apalagi kalau bisa dimulai dari anak yang usianya lebih kecil gitu ya, masih 1 tahun teman-teman di rumah atau 2 tahun gitu ya, dimana saat anak punya kebutuhan emosional, terutama dia nangis, dia ada yang bikin dia nggak nyaman, kita bisa provide rasa aman gitu. Kalaupun misalnya kita sadar deh, orang tua urban itu sibuk gitu ya. Kadang-kadang rasa aman itu tidak langsung diberikan sama kita. Yang ada di rumah itu nenek, yang ada di rumah itu mbak gitu ya. Setidaknya misalnya kita video call atau telepon, nak boleh ya kalau kamu tadi jatuh ya, dicuci dulu sama mbak, lalu nanti diobati jam 5 mama pulang. Kita akan obati bersama. Yang kita communicate ke anak adalah selain ibunya, orang tuanya
memberi assurance bahwa oke, jam 5. Begitu jam 5 anaknya lihat, oh iya ibu saya datang, dia belajar untuk trust sama kita. Oh ya, yang tadi ibu saya, orang tua saya katakan itu benar-benar terjadi gitu ya. Jadi assurance itu bentuknya juga konsisten atau tidak nih kita, beneran hadir apa tidak gitu. Jadi landasan utamanya itu kita bisa nggak sih merespon kebutuhan emosi mereka dan konsisten. Kalaupun tidak bisa segera, tidak bisa langsung, tidak bisa selalu, at least let them know when we can do that. Jadi mereka belajar juga bahwa konsisten itu bukan berarti harus selalu gitu ya, tapi saat kita bisa, kita show up gitu. Itu tangga yang pertama. Attachment-nya konsisten dulu nih kita. Security itu dulu ya Mbak? Secure dulu. Oke. Benar. Terus setelah itu terjadi, baru deh kita bisa tadi openness nih, kebuka sama anak. Vulnerability. Anak udah agak besar sedikit, umur 5. Tadi dirimu bilang, Sacha bilang, kadang-kadang waktu kita kecil dulu, itu kalau ada isu di rumah, orang tua habis marah-marah gitu, atau habis ada ledakan apa di rumah, kayak disapu ke bawah karpet, lalu ditutup, tidak muncul lagi ke permukaan, ditutup dengan ada makanan favorit kita di atas meja gitu ya. Vulnerability ini penting banget untuk bilang sama anak, nak maaf ya, aku kayaknya tadi salah ngomong deh sama kamu. Aku tadi, apalagi kalau kayak anak udah remaja gitu ya, isu-isu yang udah mulai sensitif tentang body image, kadang-kadang, aduh, aku kelepasan kenapa tadi aku ngomong begini ya, kayak gitu ya. Ya, buka lagi aja. Justru dengan kita vulnerable, bilang bahwa sorry ya. Akui gitu ya. Iya, I own my mistake gitu. Tadi aku salah deh kayaknya ngomong gini sama kamu. Let me try it better. Oke? Maksud aku begini gitu. But I did it wrong tadi. Sorry ya. Jadi tahu closure bahwa anak tuh dapat, oh ya, orang tuaku bikin salah, and bikin salah nggak apa-apa. It's part of human journey. Dan yang kedua, orang tuaku closure, repair the relationship dengan minta maaf. Yang ketiga, orang tuaku berkomitmen next time seperti apa, gitu. Jadi setelah secure hubungan sama orang tuanya, keterbukaan dengan vulnerability membuat mereka jadi ngerasa aman. Next time aku bikin salah, I know it's okay for me to make mistake as human, and it's okay for me to come up with it. Lalu aku bisa memperbaiki. Dan itu kayaknya akan terbawa tuh pattern-pattern kayak gitu yang kita ajarin di rumah, saat nanti dia berelasi di luar juga bisa terbawa. Tapi itu kan gak mungkin langsung kelihatan ya Mbak. Yes. Itu kayaknya menurut aku juga yang perlu teman-teman parents dan juga calon parents highlight, bahwa hal tersebut tuh gak bakal langsung seperti membolak-balikan telapak tangan ya Mbak. Itu yang aku pelajari banget sih. Bahwa oh ternyata yang ada di buku itu bisa kejadian di anak aku setelah 6 bulan, setahun, kita berproses seperti itu. Cuman memang, ya kayak gitu ya Mbak. Iya. Dan kadang-kadang gini, anak tuh tahu intensinya. Jadi kalau misalnya kita, because they're very pure, I guess. Jadi saat kita mencoba, terus hari ini tuh aku bentuknya adalah, oke, aku pengen vulnerable gitu ya. Anaknya nggak mood, kayak, apa sih gitu, orang aku cuma ngomong gambar gitu kan. Iya banget lagi. Kayak udah diajak ngomong jauh-jauh gitu kan, kayak anaknya menguap gitu. Well, but our intention is good and that's okay. They know that we meant good. Kalau memang anaknya kadang-kadang belum siap untuk itu, ya nggak apa-apa. Bonding, kalau tadi pertanyaan utamanya adalah gimana ya anak tangga bonding tuh nggak selalu dengan satu arah kok. Kadang hari ini kita cuma duduk bersama tanpa ngomong apa-apa, that's still bonding anyway. Kadang-kadang besoknya anak nangis meluk kita tanpa kita ngomong apa-apa, that's bonding anyway. Besoknya lagi kita ngobrol sama anak berhasil, that's bonding anyway. Selama kita ada intensi untuk memenuhi kebutuhan emosional anak, bentuknya bermacam. I need to highlight dan garis bawahi besar itu ya, bentuk bonding itu ada macam-macam. Dan mungkin aku juga perlu ingatkan ke parents dan juga calon parents dan juga aku sendiri, bahwa apalagi mungkin balita atau let's say batita gitu ya Mbak, mereka memang marwahnya adalah main gitu sih Mbak. Dia adalah play. Jadi nggak perlu nunggu nggak sih Mbak sebenarnya untuk terjadi konflik, nggak perlu nunggu kita harus ngobrol gitu ya, harus ngomong, karena mungkin nggak perlu menunggu seperti yang ada di sosial media yang teman-teman lihat, cuplikan kehidupan orang tua lainnya, tapi melalui main gitu. Benar. Benar banget. Bonding itu bisa melalui main. Pertama karena main itu interaktif ya nggak sih? Kita ajak dia ngobrol, we look them at in the eye gitu. Mereka juga merespon kita. Itu aja udah. Kita harus main sama anak. Iya. Ya kan Mbak? Benar banget. Jadi kita juga mindful nih untuk anak bisa berinteraksi sama kita. Itu aja udah banyak banget yang didapat sama anak sebenarnya.
Dan sebenarnya melalui main juga ya Mbak, anak tuh belajar. Itu yang kita juga perlu highlight ya, teman-teman parents dan juga calon parents di luar sana. Bentuk belajar anak tuh bukan dengan membaca buku kalkulus misalnya, atau buku fisika kuantum dari kecil. Bukan ya teman-teman, tapi memang melalui permainan. Dan tadi aku juga sangat bersyukur karena referensi, akses ke tools, ilmu, udah banyak banget di luar sana. Contohnya kayak Learning Time yang punya First Steps Play Program, teman-teman dari usia 0 sampai 5 tahun, bisa disesuaikan sama kebutuhan tumbuh kembang teman-teman semua gitu. Dan akhirnya bisa bonding yang produktif gitu. Benar. Dengan bermain gitu. Karena memang itu tadi fitrahnya, fitrahnya anak adalah bermain teman-teman. Bukan mikirin misalnya konflik iklim gitu, bukan. Belum saat itu. Benar banget. Dan kita juga perlu tahu nih, kalau dari sudut pandang psikologi, di awal kehidupannya tugas anak itu mengaktifasi semua indranya. Ya kan? Baik ngeliat, mendengar, menyentuh, menghirup gitu, mencoba, ya kan? Kalau misalnya ini wanginya jeruk sama wanginya pisang beda gitu ya memang tugasnya untuk mengaktifasi panca indera. Bahkan sekarang udah bukan panca lagi ya, udah ada indera keseimbangan, udah ada proprioseptif, itu semua diaktifasi. Melalui apa? Ya, melalui bermain tadi gitu. Sehingga kalau ada permainan-permainan yang mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya, yang bisa dilakukan melalui aktivitas bonding, I think that's a win-win banget gitu. Setuju. Dan yang aku juga apresiasi sekali sama Learning Time adalah ini ada buku panduannya Mbak. Jadi kita sebagai parents itu bukan cuma gitu ya bermain, tapi melalui alat stimulasi tersebut kita jadi tahu gitu capaiannya apa sih. Sesimpel tadi misalkan mengaktifasi sensorinya gitu ya, indranya, itu ada manfaatnya gitu. Mungkin gitu ya Mbak, mungkin aku curhat sedikit ya. Kalau yang aku rasakan dulu waktu lagi fase menstimulasi sensori gitu ya Mbak, aku suka ngerasa kayak emang ini ada pengaruhnya ya gitu. Ini ngapain sih capek-capek nih gue harus nyapu-nyapu lagi, harus iniin lagi segala macam. Ya ada nggak sih gitu, emang sebenarnya kan nggak kelihatan gitu ya Mbak. Tapi itu berarti bonding yang berarti kan ya Mbak? Benar, meaningful kan. Karena selain kita interaksi sama anak, menyajikan aktivitas yang menyenangkan buat dia, kita juga mengaktifasi, memberi stimulasi indera-indera yang memang dibutuhkan untuk kedepannya, jangka panjang. Sampai akhirnya academic learning kan sebenarnya kalau dilihat dari piramidanya, teman-teman bisa browsing, dasar utamanya adalah kesiapan indera gitu. Jadi dengan bermain, dengan stimulasi sesuai sama tahapan perkembangannya, manfaatnya tuh jangka panjang. Kembali ke masalah tadi lagi tuh Mbak, soal bonding yang diwujudkan melalui permainan dan segala macam. Sebenarnya gitu, itu tuh juga akan bisa membantu kita dan anak kita untuk bisa lebih komunikatif atau mungkin bisa lebih articulate gak sih Mbak dalam tadi gitu ya berdinamika anak dan juga orang tua gitu. Ingin berusaha menjadi democratic parents gitu. Itu berarti memang dimulai dari main ya? Benar. Dan tadi ya, dari aktivitas bermain itu kita bisa masukin 2 unsur openness dan limit. Iya gak sih? Kayak misalnya, oke, kita mau messy play hari ini gitu ya. Aku udah siapin tepung, udah siapin minyak, kita mau bikin dough. Ya kan? Homemade dough gitu ya. Oke, kamu tuang tepungnya ya gitu. Kamu mau tuang kemana? Ke sini atau ke sini? Anak bebas loh milih. Openness, anaknya yang nuang. Kasih kepercayaan anaknya buat nuang. Nah, abis ini kita tuang minyaknya, jangan pewarnanya dulu, minyaknya dulu. Nah, itu limit. Ya kan? Jadi selama aktivitas bermain, kalau interaksinya kita bangun dengan baik, udah masuk tuh openness dan limit tadi. Nggak cuman nyuruh aja ya, gitu kayak, ayo puzzle-nya yang bener, ayo warnainnya yang bener, ayo gitu. Nggak cuma nyuruh ya, tapi memang akhirnya anaknya dirangsang juga untuk berinteraksi sama kita. Gitu. Dan gak perlu nunggu ada konflik kan Mbak untuk melatih itu jadinya. Itu menarik banget sih, karena menurut aku kayaknya bermain sama anak itu tuh kayaknya generasi aku gitu ya, generasi milenial sih kayaknya udah semakin aware bahwa itu penting. Tapi kadang kan kita juga bingung ya Mbak, mau mulai dari mana dan apa yang harus kita prioritaskan gitu. Dan dari itu juga sama-sama belajar bahwa bonding tadi ya membentuk yang dibentuk sama si parenting style juga, dan bagaimana effort kita untuk berusaha menjadi orang tua ideal tersebut gitu kan. Ada tips gak sih Mbak untuk mulai deh? Aku selalu pengen minta tips yang beres nonton video ini bisa langsung dipraktekin. Ada nggak Mbak untuk bisa membangun tadi anak tangganya? Oke. Lagi-lagi kuncinya adalah yang realistis. Kalau misalnya
parents-parents semua di sini adalah parents-parents sibuk. Let's say, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah allocate waktu. Setengah jam per hari, is that realistic nggak buat keluarga saya? Kalau nggak bisa nih, aduh, kalau lagi closing, kalau lagi begadang di kantor nggak bisa, oke, seminggu 3 kali. Memungkinkan nggak buat kamu allocate waktu? Diskusi sama pasangan, kapan waktu yang paling memungkinkan untuk kita bisa mengalokasikan waktu bonding sama anak. Terus yang kedua, observasi anaknya. Anak saya tuh lagi di tahap apa sekarang gitu ya? Apakah masih di tahap main aja, digendong, dipeluk aja sudah cukup? Apakah sudah di tahap yang memang oke, perlu bermain nih, ada alatnya nih gitu ya? Ataukah sudah mulai bisa dikasih stimulasi lebih jauh nih, baca buku dan segala macam? Observasi anak. Yang ketiga, intensi apa yang mau dilakukan sesuai sama hasil observasi tadi. Oh, anak saya ternyata udah mulai suka ngeliat yang warna-warni. Oke, kalau gitu kita main pretend play deh. Ada boneka warna-warni, kita bisa pindahin bonekanya, let's say seperti itu. Jadi kadang-kadang kita overwhelm, langsung ngebayangin, aduh, aku bikin aktivitas sensori apa, permainan apa. Step pertamanya siapin waktu dulu gitu, karena Realistis nggak tuh? realistis ya, karena dengan siapin waktu itu di otak kita secara nggak langsung, aku mindfully ready. Kalau kita aja sama bos bisa setting, tolong ya taruh di kalender jam segini sampai jam segini, dan begitu masuk ruangan bos, tarik nafas, oke, ready buat meeting gitu ya. Nah, at least kita setting di situ gitu. Jadi yang paling realistis adalah ayo set intention, set waktu kapan gitu. Yang kedua, observasi anaknya. Yang ketiga, aktivitas yang sesuai sama hasil observasi dan sanggup kita lah. Paling simple saat anaknya sudah bisa lebih gede, sebenarnya untuk teman-teman orang tua sibuk itu adalah, aku suka bilangnya common interest. Jadi lakukan aktivitas yang anakmu suka dan kamu juga enjoy. Oh, kadang-kadang orang tua juga mendapatkan bermain sensori itu comforting buat mereka, ya kan, relaxing buat mereka. Jadi kadang bermain sensori sama anak itu bring peace juga buat mereka. Find that kind of activity yang buat anak ini menyenangkan, buat kamu juga ada manfaatnya. Find that common interest. Kalau anaknya udah agak lebih besar, oh iya bisa makan bareng, oh iya bisa main board games bersama gitu ya. Itu juga aku pengen tekankan buat para bapak di luar sana, Mbak. Karena aku baru aja ngobrol sama seorang ibu yang bilang, aku susah nyariin waktu yang bisa dilakukan sama suami aku untuk bonding sama anaknya. Yes. Karena mungkin capek gitu kerjanya setelah weekdays full, di weekend jadinya capek, maunya di rumah melakukan me time-nya suami dan segala macam. Dan saat itu aku juga bilang kayak, hobinya apa ya suaminya gitu, kesukaannya apa ya, apakah anaknya tertarik juga atau enggak. Dan itu tuh memang berarti bisa banget ya Mbak sebagai pintu awal gitu untuk parents dan calon parents nanti juga coba. Iya benar. Kayak ayahnya suka otomotif, suka banget, anaknya diajak cuci mobil, main air gitu kan, most likely anak-anak akan suka tuh main air ya, bapaknya sambil merawat kendaraan kesayangannya. That's common interest gitu. Jadi kadang-kadang nggak perlu grande idenya, find irisan itu. Betul. And on that note, teman-teman, kalau boleh recap ya Mbak, jadi memang yang namanya menjadi orang tua, itu kita pasti akan mencari yang idealnya seperti apa. Tapi prosesnya pun ya akan panjang, naik turun. Mbak Reti pun juga masih mencoba, aku pun juga masih mencoba. Yang penting tadi, intinya adalah kita udah tahu teorinya, tentang parenting style, tentang bagaimana itu akhirnya juga akan punya pengaruh sama seberapa dekat anak dan juga orang tuanya. Dan meskipun dekat banget, orang tua juga bukan teman bagi anak. Ada batasannya, ada konteks yang harus dijaga juga, ya Mbak. Dan tadi perjalanannya akan panjang, dimulai dari bermain bersama. Iya, benar. Mbak Reti, buat teman-teman semua mungkin boleh di-share, mau lebih jauh mengenal Mbak Reti, mungkin karya-karya Mbak Reti, boleh di-share Mbak ke teman-teman. Oke, kalau teman-teman semua untuk mengenal aku lebih jauh, bisa lihat di Instagramku @retioktania. Atau bisa juga melihat di @littlewisdom.id. Di situ juga ada tips-tips mengenai parenting dan juga akses terhadap konsultasi psikologis. Terima kasih Mbak Reti. Sama-sama. Terima kasih
parents dan juga calon parents. Kalau ada pertanyaan, kalau ada curhatan, ada topik yang ingin dibahas lebih jauh, bisa komen di bawah. Nanti akan coba kita bahas bareng sama ahlinya di Ngobrol Parenting by Learning Time ID. Jangan lupa juga untuk follow social medianya Learning Time di TikTok dan juga di Instagram @learningtime.id. Terima kasih Mbak Ritis. Thank you. Thank you parents. Parents.